kemampuan laki-laki dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang lebih besar. Pandai laki-laki kok diberi kemampuan oleh Allah menyelesaikan perkara-perkara 1, 2, 3 sampai yang lebih banyak, yang lebih besar, yang lebih sulit daripada perempuan. Bukan ibu tidak pandai menyelesaikan masalah, tidak. Tapi jauh kemampuan itu secara fitrah diberikan Allah kepada para suami. Kalau suami ada masalah bareng ibu dan bapak, ini akalnya lebih kuat berpikir. Kalau ibu masalahnya makin bareng, anak kalau bu ayamato. Ini prinsip dasar. Bukan ibu tidak bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil-ghaibi bima hafizallah. Wallati takhafuna nushuzahunna fa'izuhun wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun. Fa'in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Innallaha kana 'aliyan kabira. Shadaqallahul 'azim. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin kaum muslimin jemaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah. Marilah kita terlebih dahulu kembali menyampaikan kalimat puji dan syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, karena pagi subuh yang penuh berkah ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, juga kemudahan-kemudahan sehingga kita masih bisa melanjutkan ibadah salat subuh kita secara berjemaah di masjid yang sama-sama kita cintai ini. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita di pagi hari ini diterima dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Lain sia-sia jawab Pak Ibu. Alhamdulillah. Siap jemaah ya. Kita sampaikan salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah meninggalkan Al-Quran dan sunnahnya sebagai pedoman hidup kita bersama. Mari ibu dan bapak selalu kita jadikan Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasul itu betul-betul sebagai pedoman dalam menjalani seluruh aktivitas kita. Dari wak jago lalo sampai lalok lo balik ya, Al-Quran dan Sunnah itulah yang menjadi panduan kita. Boleh salamai awak ibu. Kalau keluar dari Al-Quran dan Sunnah, maka berkawakan tasase tajatuh awak kita. Ibu bapak para jemaah yang dimuliakan Allah, pagi subuh ini dasar tausiah kita adalah Al-Quran surat An-Nisa
ayat yang ke-34. Ayat ini budak apa? Itu yang ngaco wak danga potongan pertama gitu. Ar-rijalu qawamu na'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi perempuan. Itu yang sering wak danga. Nah, tapi surah An-Nisa ayat 34 kok itu panjang. 1, 2, 3, 5,5 baris. Jadi makanya pagi kelah kami mencoba untuk menyampaikan ayat ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi awak, terutama ibu bapak kita yang sudah berumah tangga ini. Yang belum segera, segera mudah-mudahan nanti dapat jodohnya gitu. Ibu bapak para jemaah yang dimuliakan Allah. Di antara salah satu penyebab persoalan berumah tangga, bahkan sampai kepada pengadilan agama, ibu bapak, ini diantaranya salah satunya karena masing-masing suami atau istriko kurang memahami dan mengamalkan hak dan kewajibannya masing-masing. Ini baik ibu yang masih berumah tangga yang masih utuh, atau ini sebagai ilmu bagi yang sudah meninggal duluan pasangannya, tetap ilmu ini penting. Apalagi nanti ibu bisa menasihati anak-anaknya yang nanti kita bermenantu, bisa nanti disampaikan ini. Jadi di antara sebanyak benar-benar karena pemahaman tadi terhadap hak dan kewajiban masing-masing. Kewajiban suami istri itu ibu dapat adalah dia seimbang gitu. Tidak sama bareng dong rasanya, tapi ada keseimbangan. Tidak sama kewajiban awak. Suami berbeda dengan istrinya. Karena itulah ini di antara satu itu adalah ini adalah satu ayat yang memberikan panduan dalam gambaran berumah tangga. Wa ulang cik-cik kan di bawah. Nah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki. Nah, ini maksudnya karena itu ada di sini nisa, karena ada kata pemimpin, berarti ini maksudnya adalah para suami. KPM ya. Para suami-suami qawwamuna. Dia diangkat oleh Allah, dijadikan qawwamu. Apa makna qawwam? Pemimpin. Yang memimpin, yang membela, yang menyayangi, yang menegakkan ketika jatuh. Nah, ini kawan-kawan kan berdiri. Jadi kalau saya jatuh, orang dipimpinnya bisa menagaan. Bukan sebaliknya. Dia yang menzalimi istrinya, yang menghardi istrinya, bahkan yang menyia-nyiakan istrinya. Berarti kalau ada suami yang tidak qawwam, dia sudah lari dari amanah yang diberikan Allah padanya. Jadi para suami itu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki pemimpin bagi perempuan, dalam makna para suami itu adalah pemimpin bagi istri-istrinya. Berarti Allah yang memberikan hak pemimpin itu benar. Kepala keluarga itu adalah suami. Ini hak fitrah yang diberikan Allah. Dan hak ini dapat tidak bisa beralih kepada istri dalam kondisi apapun. Nah, itu. Apapun nih benar. Ini juga ada ini penyebabnya, karena ada sekarang istri-istri yang karena sesuatu hal, karena merasa pitihnya lah banyak, ya, gajinya lah tinggi dari suami, pencariannya lah hebat, pangkat jabatannya tinggi, dia yang merasa memimpin suaminya. Nah, perintah udah ada, saya, dah, cuci kain, dah, kasih itu. Ini gambaran, inilah berarti itu tidak pas. Karena Allah yang berikan hak itu kepada kita suami. Maka tidak boleh dibalik. Kecuali besok kalau minta tolong, itu wajar kita menolong. Tapi karena menganggap dia pula istri sebagai keluarga, kepala keluarga, yang memimpin rumah tangga, ini tidak benar.
Itulah yang diantaranya penyebab, satu penyebab pemahaman ini yang mengakibatkan pertengkaran, persoalan rumah tangga, bahkan sampai kepada perceraian di pengadilan agama. Nah, jadi itu yang pertama. Suami itu adalah pemimpin bagi istrinya. Ini konsep dasar, Ibu. Nah, lalu disama ini, bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din. Allah sebutkan beberapa rahasianya, benar. Bah kok suami kami laki-laki kok diangkat jadi pemimpin. Apa kata Allah? Bima faddalallah, karena Allah telah melebihkan sebagian, ini maksudnya suami-suami itu dari perempuan. Ada yang dilebihkan kepada kami suamiku bagi istrinya. Nah, itu dipahami ulama. Pertama yang pendapat adalah suami diberikan kekuatan tenaga. Ini contohnya. Kemudian suami diberi kekuatan daya akal pemikiran yang pada prinsip dasarnya itu lebih kuat dari perempuan. Nah, kalau tenaganya memang kuat kami. Iya, Ibu. Nama nang kuat tenaga Pak Ibu. Ini gambaran. Kami disuruh mangke yang enggak bare-bare ya Pak ya. Memang itu diberi, ini pemahamannya. Karena laki-laki itu diberikan memang kemampuan tenaga yang lebih kuat dari istrinya. Kok baca kak serasanda laki-laki jepadusi mana kami, kuat kami. Ini gambaran, ini Allah berikan kekuatan tenaga. Mangke nang bare-bare, kayu nang enggak bare, barang-barang nang bare, itu kemampuan laki-laki itu lebih dari perempuan. Termasuk, nah ini pemahamannya benar Pak, kemampuan laki-laki dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang lebih besar. Pandai laki-laki kok diberi kemampuan oleh Allah menyelesaikan perkara-perkara 1, 2, 3 sampai yang lebih banyak, yang lebih besar, yang lebih sulit daripada perempuan. Bukan ibu tidak pandai menyelesaikan masalah, tidak. Tapi jauh kemampuan itu secara fitrah diberikan Allah kepada para suami. Kalau suami ada masalah bare, ibu dan bapak, ini akalnya lebih kuat berpikir. Kalau ibu, masalahnya makin bare, anak keluar bu, ayamato. Nah, ini prinsip dasar. Bukan ibu tidak bisa. Inilah diberikan. Karena itulah hak kepemimpinan itu secara fitrah ini dipahami oleh ulama penafsirannya, diberi kekuatan tenaga, diberi kekuatan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang jauh lebih rumit. Itu lebih mampu, lebih kuat kami laki-laki ini daripada ibu-ibu. Inilah makna bima faddalallahu, karena Allah melebihkan ba'dahum, sebagian mereka suami itu, ala ba'din, di atas istri-istrinya. Lain setuju ibu tuh bu? Oh bu? Lain bu? Paham ya? Nah, ini gambar. Nah, kita lanjut dulu. Wa bima anfaqu min amwalihim. Kenapa juga suami itu diangkat jadi pemimpin oleh Allah, dimuliakan dalam ayat ini? Wa bima anfaqu min amwalihim. Karena mereka itu menafkahkan. Nah, karena memberikan nafkah mereka itu kepada istrinya. Allah berikan kewajiban nafkah itu kepada para suami. Nah, karena itulah benar. Yang mencari uang, mencari rezeki, mencari nafkah, suami, istri, anak-anak, itu adalah kewajiban dasar bagi kami suami-suami. Bukan istri yang wajib mencari uang, nak. Tapi adalah kewajiban suami untuk mencari nafkah. Tentu nafkah yang halal, yang lagi baik. Nah, ini dalam ayat lain dikatakan, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Ini kewajiban kita Pak. Wa 'alal mauludi lahu, bagi para suami. Nah, mauludi itu adalah bagi orang yang untuknya anak. Aku paham dasar bahasanya. Siapa kita? Karena yang punya anak kau ibu bapak adalah ayahnya gitu.
Kalau dipakai akad nikah, kalau laki-laki bin. Binnya bin siapa? Bin ayahnya atau bin ibunya? Ayahnya. Kalau perempuan binti, nama ayah atau nama ibu disabui? Ayahnya. Di sekolah letaknya. Yang punya anak itu dalam kajian agama ini konsepnya Ibu ya. Yang punya anak itu adalah ayahnya. Bukan anak ibu kan itu, tapi pemahaman agamanya karena dikaitkan secara konsep agama, kan itulah. Maka memakai bahasanya wa alal mauludilahu. Dan bagi yang orang untuknya anak tadi, yang dilahirkan anak untuknya, nih ayah, rizkuhunna, dia mencari rezeki, wajib mencari rezeki, wa kiswatuhunna, dan memberikan pakaian bil ma'ruf, dengan jalan yang baik. Jadi kita bapak, para suami, Allah menyuruh mencari rezeki untuk keluarga anak istri, dan juga memberikan pakaiannya dengan jalan yang ma'ruf, yang baik, yang benar, di jalan yang Allah ridhoi. Nah, jadi karena itulah digambarkan di sini, karena dua itulah Allah lebihkan kepada dia kemampuan tadi, yang lain mungkin baik tenaganya, baik pemikirannya, kemudian Allah lebihkan dia karena dia juga punya hak memberikan nafkah kepada keluarganya. Itu yang disampaikan di situ. Nah, lalu setelah disampaikan itu, Allah baca cerita ibu-ibu, ini menggambarkan gambarannya istri-istri yang solehah, istri yang baik. Nah, jadi ibu pakai lekokon, menjadilah istri yang baik dalam ridho Allah tadi. Fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Maka perempuan-perempuan, istri-istri yang soleh itu adalah. Jadi ibu kalau nanti bertanya gambaran istri yang soleha, wajar rumusnya pagi kau ya ibu ya. Istri yang soleh itu wa fassalihatu, yang pertama dia adalah qanitatun. Iko Bu. Amana qanitatun? Istri yang soleh itu adalah qanitat. Dia taat. Baik taat dia kepada Allah ataupun taat kepada suaminya. Taat kepada Allah, dia menjalankan ajaran agama. Sholatnya ada kan, ada puasanya nanti kewajibannya. Ini ketaatan istri yang soleh. Jadi taatnya baik kepada Allah dan juga kepada suaminya. Inilah istri yang soleh. Patuh ke suami. Apa mana patuh di sini? Patuh dia melaksanakan seluruh yang diperintahkan suaminya, selagi perintah itu untuk tidak berbuat maksiat atau dosa kepada Allah. Ibu ya, selagi disuruhnya ibu dari suami minta tolong bantuan, itu laksanakan. Tidak boleh ibu melawan dah. Tidak boleh menongkol di hati dah. Bu ente talu sama ayah menongkolnya pertama talu alanya. Tidak boleh ibu. Jadi itulah ciri soleh. Patuh dalam semua yang diperintahkan suami. Tapi ada batasnya. Selagi yang disuruh itu bukan untuk berbuat dosa. Karena kalau celek kini zaman, ya mak ya, ada suami yang menyuruh istrinya buat dosa, mak. Ada suruh istrinya berbuat dosa, menyuruh istrinya kadang maling. Itu kan kita ada ditangkap suami istri karena maling. Mau bicara ada suami yang dalam tataran dunia kini kok yang menjual istrinya ke orang lain. Ini luar biasa zaman kini benar. Lalu Pak Ibu kalau saya disuruh suami yang berbuat dosa tadi, tolak dengan cara yang baik-baik. Nasihati suami itu, sampaikan. Jangan mau selagi ini ada batas kepatuhan. Tentu mudah-mudahan kita ini beli ibu dan bapak, ini terutama kami para suami ini selalu nanti istiqomah, jangan sampai waktu lupa. Kita ini terlupa beko untuk kepada jalan yang mengajak istri berbuat yang tidak dibenarkan Allah. Jadi itu makna qanitat.
Jadi istri soleh itu inilah yang harus dipahami. Yang menyebabkan kadang-kadang itu kita kasus-kasus rumah tangga tuh karena istri-istri sebagian ya tidak patuh ke suami dengan berbagai macam alasan. Ini harus dipisahkan, Bang. Istri itu dia adalah di rumah tangga wajib patuh kepada suaminya. Kalau dia ini ada kerja urusan di luar, ini bagian tambahan ibadah bagi dia. Jadi ibu kok ada yang jadi guru, pegawai, membantu rumah tangga itu alhamdulillah ini bagian tambahan amal ibadah bagi ibu untuk urusan rumah tangganya. Tapi jangan sampai melalaikan juga kewajiban utama di dalam rumah tangga. Jangan beko, daulah hal yang tadi, hal-hal lain, urusan dinas, kerja dan sebagainya itu, ibu tidak lagi patuh pada suami. Nah, jadi ada bateh-batehnya, Bang. Kau yang harus pahami. Di beda udah suruh mangang-mangai lah. Sak nasi sambanya itu dia jadi dah adih, Bang. Bente temani dia jadi, ngopi lo dia jadi. Barangkali dia udah ambil lah, tak sekali habis minta balik lagi balik. Kalau habis kopi itu gak sakare, 2 kare, 3 kare, berapa kare semalam lah. Patuh. Nah, suruh ke pasar jadi. Sambal dia udah nak 7 ya. Aja selera. Sambal asamnya mak. Kok sambal asam tonsen, nah, kok sambal asam gula jari yang macam-macam. Pokoknya pandai-pandai betul patuh. Apalagi ibu ini seni rumah tangga tebu. Sekali-kali atau cocok lah, tanyalah. Selera udah tuh. Jadi makan tanyanya. Ya ibu yang di belakang. Nah, kita tanya. Nah, jadi ibu, nah, makanya kebahagiaan rumah tangga itu karena ibu-ibu ini istri ini bu, istri yang solehakolah betul-betul menjadi perhiasan dunia terbaik awak gitu. Kami laki-laki. Nah, haratu yang paling baharago, yang paling bernilai tinggi itu adalah istri yang soleha. Itulah yang kami penghulu di Kuapu atau menasihati, men-screening anak-anak adik-adik itu. Itulah jadilah istri yang soleha. Wah gambarlah bentuk istri soleha. Dia bisa menjadi teman, suka atau duka. Ibu pernah menyanyi Rumah Irama, nah? Hanya istri yang beriman bisa dijadikan teman dalam tiap kesusahan, selalu jadi hiburan. Bisa betul? Kesusahan hiburan. Hanya istri yang soleha, yang punya cinta sejati, yang akan tetap setia dari hidup sampai mati, bahkan hidup lagi. Nah, itu coba. Jadi dari hidup sampai mati, bahkan hidup lagi, masih sampai kasarugo. Nah, itulah yang maksudnya. Ini gambaran istri yang soleha. Itu menyanyi walaupun tak rancak suaranya bu. Nah, baliang-baliang memang. Nah, lanjut dulu deh. Jadi itu yang pertama. Istri soleh itu adalah istri yang qanitat, yang taat, baik taat kepada Allah ataupun taat kepada suaminya. Lalu hafizatul lil ghaibi bima hafizallah. Istri yang soleh yang kedua itu adalah dia hafizat, menjaga dirinya. Karena Allah telah menjaganya, sebagaimana Allah menjaganya. Menjaga dirinya baik ketika ada suaminya ataupun ketika tidak ada suaminya di hadapannya. Ini terutama tidak ada suami. Baik suami awak bakarajo, istriku menjaga diri. Tidak boleh sembarang majak orang masuk rumah. Ini maksudnya. Ini ada etikanya, Bu. Tidak boleh istri menerima tamu laki-laki lain. Ya, Bu ya. Di luar nanti izin suaminya. Bebas maksudnya, Bu. Kalau sana kewajaran mungkin kita paham boleh-boleh kan? Tapi tidak boleh. Apalagi bukan mahramnya, Bu. Orang tidak dikenal, ibu seorang di rumah, itu dianjurkan dia hafizat, menjaga diri dia, tidak bebas dia bergaul dengan laki-laki yang lain. Ini hafiz, itulah istri yang solehah, menjaga diri.
Kau bebas kama pai jo laki-laki lain. Itu termasuk ibu yang mungkin maaf kita yang dinas, termasuk juga hati-hati, termasuk perkara urusan dinas harus hati-hati. Karena banyak sekali kita lihat sekarang, ini karena kalau tidak hati-hati, ikolah yang akan nanti merusak bangunan rumah tangga. Barawak dangai ibu, perceraian perkara pertengkaran, cara di pengadilan, karena istri atau suami keduanya ini dalam kata itu adalah selingkuh. Ya, ini juga penyebab. Inilah makanya Allah menggambarkan di situ kita sama menjaga istri yang sulah itu adalah yang bisa menjaga dirinya ketika suaminya tidak ada bersamanya. Nah, kita lanjut. Wallati takhafuna nusyuzahunna fa'izuhun. Nah, kau bagi awak, kau apa? Kalau istri awak tu nusyuz. Nah, jadi kalau kita khawatir, suami-suami yang khawatir terhadap nusyuz istrinya. Apa mana nusyuz? Melawan, pembangkang. Nah, karena ada tu istri yang lah melawan ke suaminya, lah membangkangnya, disuruh ndak mau, ndak patuh, suaminya pai, dia bersama dengan orang lain. Artinya adalah mana nusyuz, melawan, berbuat dosa. Maka suami menempuh 3 jalan di situ. Ya Bapak. Jadi kalau sekali-kali melawan awak istri itu ada di situ dipandu langkah-langkahnya gitu. Ndak boleh wak langsung mencarain istri itu. Ya Pak ya. Seketik serai istri beko kan ben teta lu aja cek dia. Amalnya bang, buatlah seorang. Ndak mau itu, dan carain kau langsung. Itu bahasanya. Jangan. Ada langkah-langkahnya untuk menasihati kalau istri itulah mulai keluar dari ajaran agama. Lah, yang pertama langkahnya. Kalau istri itu nusyuz, yang pertama fa'izuhunna. Agian nasihat elok-elok dulu. Beri dia nasihat, pelajaran, dia nampak dia udah kinilah mulai ndak amoh udah suruh le bahas wananya ke dia. Pada dosa dia. Nah, patuh ke suami. Sarankan dengan nasihat yang baik. Nampak dia tidak sholat lalai sholatnya, nasihati dia untuk suruh dia sholat. Aceh istri itu barangkali di luar, kita lihat dia suka membuat gaduh, orang lain karena perbuatannya terganggu, kita nasihati. Atau pandai dia melawan pada suaminya, fa'izuhunna, nasihati, elok dulu. Kecek elok. Itu yang makanya kalau istri kurang patuh, lelok dulu ya. Jangan langsung pagi kali di rumah. Lah, itu pertama ya. Jadi fa'izuhunna, beri dia nasihat baik-baik dulu. Nah, kalau dinasihati ndak amuh jodoh. Tukar. Bu, langsung tukar cemedah, Bu. Boleh tuh. Tapi ndak tukar sih kan. Galak ibu di belakang. Ini wasa ada di masjid kok. Nah, kalau dia tidak mampu, tidak mau dia mendengarkanlah dinasihati, masih dia membangkang, melawan, atau tidak patuh, wahjuruhunna fil madaji. Langkah yang kedua, pisah tempat tidur, Mak. Nah, tapi serumah juga, Mak. Nah, kok kini sakamar, maaf bawa cerita, di luar dulu, atau tempat lain. Ini dalam makna, ini bukan hukum untuk awak, tapi mengajar istri yang tadi kurang patuh. Ibu-ibu secara psikologi kalau suami ndak amal sama awak lai sama lalu itu secara psikologi akal itu ibu, secara kejiwaan kalau ibu normal pasti ibu merasa berarti udah awak sedang bangih kawak. Ibu ya, kalau lah mulai biasanya dake-dake mesra udah Jawa, kinilah mulai agak ranggangnya. Gak mulai agak dingin, gak mulai kurang mesranya. Itu adalah bentuk bagian pembelajaran bagi ibu yang mungkin suami memberikan informasi, ibu ada yang salah, perbaikilah sikapnya. Kalau bahasa ayat, wahjuruhunna fil madaji, dia pisah dulu tempat tidur. Kok tempat kamar lain atau di luar, ini dalam rangka tujuan untuk memberikan nasihat, pelajaran kepada istri kita. Nah, ndak mengerti jo orang mah godo. Nah, lah pisah tapi ndak ngertinya tambah melawannya. Lah ibu ya. Nah, buat tampil langkah yang ketiga. Langkah ketiga ke bahasa ayat. Wat ribuhun, pukul dia. Nah, itu boleh mukul ya.
Dalam bahasa boleh pukul, tapi ada aturannya mak. Lah jamin laka itu pakai kayu gadang lorong mah itu kan tidak boleh. Iya, karena lo KDRT kayak bu, kekerasan undang-undang kekerasan, makna watribuhun memukul tuh. Nah, yang pertama, memukul tidak boleh di wajah. Memukul dalam pembelajaran untuk mengingatkan dia, memukul dengan sayang tadi. Memukul tidak boleh meninggalkan bekas pukulan. Coba pakai itu mana? Ya ada betulnya. Beko balapi lampang kan, babake lampang tu ndak babake. Itulah mananya. Bu ya. Jadi kalau sekali-kali apa memukul, Bu. Nah, itu mananya adalah untuk menasihati. Patuh aja melawan dia gitu. Boleh sih kok boleh, walaupun ada aturannya. Nah, ini memukul tidak boleh. Memukul itu adalah dengan kekerasan. Ini memukul dalam arti mendidik tadi, Bu. Memberi pelajaran, boleh nanti istri kita tuh kembali kepada jalan yang benar. Nah, lalu, apa kata ini sedikit lagi, Bu? Fa in ata'nakum. Ada dua kemungkinan. Pertamanya patuh, sesudah itu. Yang kedua, dia tidak masih melawan. Kalau dia patuh, lah balik lah sadarnya, tahu kesalahannya. Fa in ata'nakum, kalau dia sudah kembali taat kepadamu, kepada kita, fala tabu alaihinna sabila. Janganlah awak mencari-cari kesalahan yang lama. Jadi kok pak kok kita kalau lah patuhnya jangan dibungkak-bungkak jo salah yang lama. Ya Pak ya. Karena lah patuh istri itu buka lah nang patang boleh. Dulu kau model-model itulah kan. Jangan. Karena dia sudah patuh. Ini ayat Al-Qur'an. Jadi kalau dia sudah patuh, enggak boleh awak mencari-cari kembali kesalahan yang lampau. Karena awak kau sama-sama salah. Laki-laki suami ada salah, istri juga salah. Innallaha kana aliyan kabira. Kenapa? Karena sungguhnya Allah itu aliyan. Allah itu maha tinggi, kabira. Kabiro, Allah maha besar. Inilah Ibu, ini disampaikan juga kita sebagai suami istri Ibu menjadi gambaran tadi. Bagaimana mari secara maksimal berupaya untuk menjadi istri-istri yang soleha. Para suami juga menjadi istri yang soleh. Mari kita bangun rumah tangga ini bersama-sama berusaha. Mudah-mudahan nanti rumah tangga yang sedang kita bangun ini bertahan nanti sampai ke akhirat, bahkan semua besok di sarugo naknya. Amin ya rabbal alamin. Itulah mungkin Ibu kajian kita subuh ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dengan harapan tadi, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita, menjaga rumah tangga kita di jalan yang dibenarkan. Terima kasih, banyak maaf kalau yang kurang berkenan. Kita akhiri subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Lawannya buku kayen. Oh, kayaknya. Ya, terus. Alhamdulillah.